Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianova Astari, NIM 205231234 dari kelas PBS 2F. Saya di sini akan storytelling tentang peristiwa di masa silam, yaitu Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Peristiwa sejarah ini hadir untuk mengingatkan kita kembali pada peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan tiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia disebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari geger pecinan ternyata belum padam. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II, namun luas tanah yang diberikan ternyata menimbulkan kecemburuan. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, Nicholas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan dengan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngangloyo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian, di tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek tersebut, yaitu atribut-atribut seperti keris, bahasa, tari, dan blangkon. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan sekelompok pasukan VOC.
Kemudian pada Februari tahun 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegara, Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta. Dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara, Lelono Jaya Miseso Senopati ing Aloga Satriya, Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.